وإليه فليتفضل مشكورا. اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah dihadapkan ke saya, langsung ke belakang aja. Saya nggak bisa kipas. Operator sound system mungkin bassnya dikecilkan, ada gangguan pita suara saya. Sekali lagi cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Treble-nya bisa dibuka sedikit, Mas. Treble. Ya, cukup. Fa'idha sa'idal khatibu ahlal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha. Salah satu tata cara, tata tertib hadir di majelis taklim, kata Nabi, apabila seorang penceramah sudah mulai naik ke atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, tolong perhatikan yang di bawah jangan juga ikut bicara. Kalau di atas bicara, di bawah juga bercerita, faqad lagha, maka sia-sialah pengajian malam ini. Rugi biaya, rugi tenaga, rugi waktu. Tidak sedikit pengorbanan dan aktivitas yang kita tinggalkan malam ini. Oleh karena itu Nabi menyatakan ansitu wasma'u. Tatkala pengajian dimulai, ansit, tenang, anteng, wasma'u, dalam rangka mendengarkan apa yang disampaikan oleh para alim. Semoga dan mudah-mudahan pengajian malam ini akan bersama dengan barokah Allah, dan yang hadir semuanya akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadaratul kiram, masyayikhina al-afadil wa ulama'ana al-kurama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya muliakan Syekh Amir Muhammad Abdul Qudus selaku Ra'isul Ma'had Pondok Pesantren Darul Fadilah
yang saya muliakan, tidak lupa Ustadz Mahrus Jawahir beserta Ustadz Musdi Musai yang juga saya banggakan. Hadir malam ini Bapak Sekda, Bapak Farhan, sarjana ekonomi, yang tadi juga telah memberikan kata sambutan. Yang saya hormati, hadir malam ini Bapak anggota dari DPRD, Saudara Bapak Amrin. Ada juga Bapak Saubi yang alhamdulillah juga ada di samping kiri saya. Majelis Ulama Indonesia, beliau juga hadir di tua dari samping kiri saya. Ada juga Persatuan Lawang Kekayun Kabupaten Ketapang yang cukup saya banggakan, tidak henti-hentinya. Mereka semua mendampingi saya sejak kehadiran dari bandara, dan hari ini juga hadir di pengajian Zikra Maulidin Nabi, peringatan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah. Hadirin kaum muslimin muslimat, para pecinta baginda Rasul rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Al-Fakir Abdul Malik Sanusi dari Bondowoso, Jawa Timur. Kalau kemarin-kemarinnya ibu hanya bisa melihat Yai Malik lewat media sosial, apakah di TV Kalimantan Barat, di YouTube atau di Google, atau di beberapa CD-CD, alhamdulillah hari ini kami hadir bertatap muka langsung dengan masyarakat Ketapang. Luar biasa kebahagiaan hati ini. Ini merupakan pertemuan awal yang insya Allah akan terus berkepanjangan. Di dunia kita dipertemukan, kelak di akhirat mudah-mudahan dipertemukan di surganya Allah. Amin ya Rabbal. Rehlatud dakwah yang saya lakukan di bulan ini, bulan Safar, kami selesaikan di 2 negara antara Thailand dengan Malaysia, menyambut peringatan Maulid Nabi. 6 hari kemarin kami ada di Pulau Madura, kemudian 3 hari pemberangkatan kami ke Tapang, dimulai dari Denpasar, Bali. Saya tinggalkan pesantren saya pribadi, saya tinggalkan lembaga pendidikan yang ada di pondok pesantren kami sendiri, semata-mata karena kecintaan, mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Alhamdulillah, keluarga saya, istri saya hari ini ikut. Kemarin 6 hari saya tinggal. Keluarga saya termasuk istri saya hanya bisa menyapa saya lewat WA dan SMS setiap hari. Dia selalu bertanya, posisi di mana? Saya selalu ditanya oleh istri saya, Kak, posisi di mana? Saya selalu menjawab, percayalah, saya selalu ada di hati kamu kok selama ini. Tapi khusus bulan Maulid, wakafkan jiwa dan raga saya sementara waktu untuk menghormat kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya apa, Kiai? Ada banyak dalil sebenarnya. Pertama, ada pendapat dari Imam Jalal As-Suyuti. Beliau selalu menjelaskan di beberapa khutbah Jumat, selalu beliau menyatakan, wastaghilu bi ta'zimi hadzal syahri liya'uda 'alaikum anfa'ul barakat. Wastaghilu, ayo sibukkan kita sebagai orang Islam. Istighal, sibuk. Istighal itu ayo repotkan diri kita, sibukkan diri kita bita'zimi hadzal syahri, untuk mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ada banyak cara, ada banyak budaya dari orang Islam yang berbeda.
Bagaimana sih cara menghormat kelahiran baginda Rasul? Ada yang dengan cara seperti kemasan malam ini, pengajian umum, dihadirkan seorang tokoh, muballigh, pembicara, paling tidak untuk menjelaskan tentang sejarah kelahiran Nabi, menjelaskan tentang sejarah akhlak Rasul, berbicara tentang syariat yang dibawa oleh Rasul, atau paling tidak berbicara tentang karomah atau mukjizat yang ada pada Rasul Nabi kita Muhammad. Apa tujuannya? Semata-mata agar masyarakat paham, masyarakat tahu, sehingga timbul mahabbah, kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah. Ini bentuk ekspresi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah hadir malam ini semua, dari unsur pejabat, dari unsur Persatuan Lawang Kekayun, ada juga dari, alhamdulillah tadi, Persatuan Garda, apa ini yang pakaian hitam-hitam, Satgas. Luar biasa, masyarakat muslimin muslimat, dari yang sepuh sampai yang muda, cinta kepada Rasulullah. Alasannya apa? Liya'uda alaikum anfa'ul barakat, agar senantiasa keberkahan-keberkahan alam dikembalikan oleh Allah Subhanahu. Ini penting. Apa sih barokah itu, Kiai? Hidup tanpa keberkahan apalah arti? Harta kekayaan tidak menjamin keharmonisan rumah tangga. Pangkat jabatan tidak menjamin kemakmuran berkeluarga. Semakin kaya seseorang, semakin banyak ujian yang akan diberikan oleh Allah. Semakin tinggi pangkat jabatan seseorang, semakin banyak fitnah yang akan menimpa dirinya. Yang dalam gambaran hidup sering kita temukan. Saat dia miskin rukun, saat kaya banyak pertengkaran. Ada apa enggak dalam keluarga? Ya penting ini. Sandeng maturan di pendenan. Ini terkadang saat miskin rukun, kaya cerai. Ada apa enggak? Ini kan apa yang kita cari. Ternyata hidup penuh dengan misteri. Asrarun nikah wa fawaiduhu. Asrar, mysterious problem, yang tidak cukup dengan harta kekayaan dan pangkat jabatan, tapi harus perbanyak doa kepada Allah Subhanahu. Dalam dunia entertain misalnya, kita sering menemukan artis tatkala dia masih baru nikah, rukunnya luar biasa. Tatkala popularitas mereka sudah semakin naik, Anang misalnya dari Jember, Krisdayanti itu dari Malang, Anang itu santri dari mbah saya di Jember. Kawin dengan Krisdayanti dari Malang, luar biasa. Anang sebagai pencipta lagu, Krisdayanti yang menyanyikan lagu-lagu ciptaan suaminya sendiri. Album pertama, saya lihat di cover depannya, saling menatap wajah, tanda kemesraan mereka berdua. Album kedua, saling bergandengan tangan. Alhamdulillah, albumnya laris, 100.000 keping kaset terjual habis, sampai dia mendapatkan royalti dari Sony Award berbentuk rumah dan mobil mewah. Saat popularitas naik, ujian datang. Apa yang terjadi? Album ketiga hilang, tidak ada gambarnya sama sekali. Kenapa? Krisdayanti kecantol dengan pengusaha di Timur Leste, Rahul Lemus, yang sekarang sudah menjadi suaminya. Apa kata Anang? Dalam kaset lagunya, detik-detik perpisahannya, separuh jiwaku hilang. Untung masih tinggal separuh gitu. Luar biasa. Artinya apa? Popularitas tidak menjamin, kekayaan tidak menjamin. Lalu apa yang menjamin kita bahagia, Kiai? Keberkahan hidup. Kalau orang barokah, walau pakai sepeda engkol, nggak usah pakai mobil mewah, sepeda engkol. Si istri minta antar ke tempat yang jauh, suami
Begitu luar biasanya mengeluarkan sepeda tadi. Padahal suaminya kurus. Tak kala istrinya keluar, gemuknya luar biasa. Tetangganya bilang, ya Allah, kuat enggak sih ini suami? Lagi-lagi cinta bicara, keberkahan. Cinta tidak mengukur beban. Kalau orang sudah cinta, tidak lagi juga mengukur jarak. Kalau orang cinta, jauh akan terasa dekat. Betul apa enggak? Pakai Malik dari Bondowoso jauh. Kami 3 kali ganti pesawat. Akan terasa dekat Ketapang. Kenapa? Karena kecintaan Yai Malik terhadap masyarakat Ketapang. Hadir sih malam ini. Yang jauh akan terasa dekat. Begitu juga kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau kita tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi kecintaan kita kepada beliau luar biasa. Yang kata Nabi, tuba liman yarani, tuba liman yarani, tuba liman yarani. Berbahagialah para sahabat yang pernah melihat aku, kata Nabi. Tuba liman yarani. Berbahagialah para sahabat yang telah melihat aku. Tuba liman yarani. 3 kali Nabi menyatakan tuba, tuba. Artinya apa? Litaukid, mengokohkan bahasa ini. Berbahagialah orang yang pernah melihat aku, kata Nabi. Wa aman Nabi, dan mereka beriman kepada aku. Tatkala hadis ini dikeluarkan, ada banyak sahabat yang menangis. Ya Rasulullah, bagaimana dengan anak dan cucu-cucuku ya Rabb? Bagaimana Rasulullah? Ya, kalau kami masih nutut kepada baginda Rasul, tapi anak dan cucu-cucuku ya Rasulullah, bagaimana? Akhirnya Nabi menyatakan, tuba liman lam yarani, tuba liman lam yarani, tuba liman lam yarani. Berbahagialah juga bagi mereka-mereka yang tidak pernah melihat aku, umurnya tidak nutut kepadaku, tapi dia beriman kepadaku, kata Nabi, maka dia kelak juga akan bersama Rasulullah di surganya Allah. Amin ya Rabbal. Jadi mudah-mudahan keberkahan kita itu akan dikembalikan oleh Allah. Yang petani mudah-mudahan barokah, keluarga di Ketapang ini mudah-mudahan barokah, pejabat dan kabupatennya mudah-mudahan barokah, dari unsur DPR, eksekutif dan yudikatifnya mudah-mudahan barokah, membangun Ketapang menjadi kabupaten yang jauh lebih bagus dari masa-masa ini ke depan. Caranya bermaulid Nabi. Yang kedua apa Kiai? Tidakkah kita sudah pernah mendengar lewat media sosial dan media televisi bagaimana kemudian Indonesia di tahun-tahun barusan dikoncang dengan berbagai macam gempa, dari Lombok paling timur Indonesia. Bukan hanya sekedar sekali loh Pak, ini luar biasa, ratusan kali gempa susulan itu, bisa ratusan kali. Ada apa di Indonesia? Kalau cuma sekali mending loh Pak, ratusan kali, terhitung 320 sampai saat ini. Rata dengan tanah, tidak juga terhindarkan korban-korban nyawa berjatuhan. Belum selesai duka yang ada di Lombok, kita dengar barusan di Sulawesi, Donggala, Sigi, termasuk juga di Palu. Gempa tektonik hanya 6 detik loh Bapak. 6 detik. Nggak sampai 1 menit, 6 detik. Dengan kekuatan gempa 7,4 skala Richter, memporak-porandakan seluruh rumah rata dengan tanah, dan korban nyawa 2.100 jiwa hilang tanpa bekas. Termasuk juga 1 kelurahan ini ditelan oleh bumi, yang ada cuma sekedar sisa-sisa puing-puing genting di atas. Belum selesai duka yang ada di Donggala, baru-baru juga pesawat Lion Air jatuh, 180 orang korban nyawa. Dan ini yang menggoda saya. Saat kami mau berangkat ke sini, seluruh tiket saya Lion Air, sama Boeing-nya 737. Ini menggoda saya. Jatuh, tiket sudah kami pesan. Ibunya ini bilang, ya apa kan? Jadi Lion Air. Oh pasti jadi. Saya tidak susut kalau untuk maulid naik kendaraan apa saja. Kata istri saya, lu enggak Kak, saya tidak menggagalkan, cuma usul. Biar kalau kita
pending aja ya, Lion Air kita ganti pesawat lain. Kenapa? Kamu susah enggak loh kak, korbannya itu kan yang kelihatan cuma sepatu sih dan baju-bajunya. Akhirnya yang lain kemarin saya cancel ya, saya ganti semuanya Citylink Garuda, Citylink Garuda. Dan saya hadir tetap. Artinya apa? Begitu banyak. Apakah ini azab? Apakah ini peringatan? Apakah ini ujian? Terlepas dari itu semua, kalau kita ingin aman, bermaulid Nabi. Kata Allah di Quran, maka Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim, wa maka Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah mengazab suatu kaum. Allah tidak akan pernah mengazab, menimpakan bencana di suatu negeri, termasuk Kabupaten Ketapang. Aman, tidak akan pernah terjadi. Apa kata Allah? Syaratnya dua. Wa anta fihim, selama kamu Muhammad, anta Muhammad fihim, di dalamnya mereka. Lah ini ada apa maksudnya? Anta fihim, Muhammad di dalamnya mereka. Ada dua tafsir ulama. Tafsir pertama, selama sunnah Rasul, ajaran-ajaran Nabi, perintah dikerjakan, larangan dijauhi, jaminan Allah akan mencabut azab di daerah itu. Paham Bapak? Ya. Yang kedua, ada yang menafsirkan selama umat Nabi Muhammad cinta kepada Rasulullah dengan memperbanyak bacaan-bacaan selawat dari setiap keadaan. Resepsi perkawinan selawat, khitanan selawat, yasinan selawat, setiap pertemuan dan perkumpulan selawat sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, maka janji Allah, demi Allah, tidak akan pernah saya turunkan azab di tempat itu. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita bermaulid malam ini adalah tolak bala agar azab Allah tidak akan pernah terjadi untuk di Kabupaten Ketapang. Paling sedikitnya selawat, ya banyaklah selawat Bapak. Asyraqul Adibai itu selawat. Ya Nabi, salam alaika, ya gitu. Ya Rasul, salam alaika. Ke belakang itu banyak selawat. Selawat Badar, ada salawat nariyah, ada salawat munjiat, ada banyak salawat, macam-macam salawat. Paling pendeknya salawat Allahumma salli ala Muhammad, atau salawat khitab, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salawat khitab paling pendek, sallallahu ala Muhammad. Itu yang paling pendek. Yang lebih pendek lagi gak ada. Kalau mau tanya yang paling pendek gak ada. Kalau Muhammad ya, ada pertanyaan kemarin. Dialog interaktif kami di Unit Jember, ada salah satu mahasiswanya tanya, kalau kita baca Muhammadnya saya kira, apa ada pahala? Saya bilang, gimana cara bacanya? Muhammad. Saya bilang, bukan selawat. Itu nanti kalau ngantuk, paling pendeknya selawat sallallahu ala Muhammad. Baca dalam kondisi apapun. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah menurunkan azab, Allah tidak akan pernah menurunkan bencana, wa hum yastaghfirun, selama manusia yang ada di negara itu, di negeri itu, di kabupaten itu yastaghfirun, mau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu. Ini penting. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kita ini kan manusia kan? Hah? Manusia kan? Loh kok gak jawab? Ya. Saya sekarang berhadapan dengan siapa? Kita ini manusia kan? Yang namanya manusia pasti punya salah. Al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah, keliru. Wa masumiyal insan illa linasihi.
tidak dikatakan manusia kecuali dia sifatnya pelupa. Apa ada makhluk yang tidak pernah punya salah? Ada, tapi malaikat namanya, bukan manusia. Layak nama amrullahu bihim. Kalau malaikat nggak pernah punya salah. Kenapa? Karena memang disetting nggak punya salah malaikat. Malaikat nggak punya ayah. Ya nggak pernah punya salah sama orang tuanya, nggak punya memang. Dengar kabar sebenarnya siapa ayahnya malaikat Jibril? Nggak ada. Wal malakul ladzi bila abi wa la'at lala syurba wala naumalahum. Malaikat itu apa? Bila abin tak punya ayah, wa gak pernah punya ibu. Malaikat sampai saat ini gak pernah punya mertua. Dengar kabar. Dengar kabar. Mertuanya malaikat Atid Rokib dia. Tidak mungkin lamaran ke Ketapang ini, gak ada. Gak ada yang namanya malaikat lamaran, gak ada. Tapi kalau kita, siapa sih yang gak pernah punya salah sama mertuanya? Saya cuma ingin tahu. Siapa menantu yang tidak pernah punya salah sama mertuanya? Wong kecenderungannya dia sopan laki-laki saat melamar saja. Kalau saat melamar, ya loh. Kopiah yang udah bagus masih disetrika. Udah kayak ujung perahu Titanic aja di depan. Masya Allah. Disuruh makan, hanya memainkan 3 jari. Hanya 3 jari, sedikit makannya. Sampai mertuanya bilang, ayo Dona makan, kok sedikit sih? Sampai mertua laki-lakinya tanya sama ibunya, gimana? Terima enggak? Terima lu Kak. Kenapa? Sedikit makannya. Action di hadapan mertua. Tatkala kemudian dikasih minuman, sudah ada banyak variasi minuman. Ada teh, ada kopi, ada kerating daeng, ada extra jos terkadang yang nuansanya menyegarkan. Ada larutan, enggak diminum-minum. Sampai mertuanya bilang, saim enggak puasa Pak. Sampai menantunya bilang, enggak rahasia ya. Ya kalau enggak, kasihan ibunya tuh ngintip-ngintip kamu terus, minum dikit aja. Dia cuma sekedar mengambil air aqua, dituangkan di gelas. Ya Allah, doa dinyaringkan. A'udzubillahi minasyaitonir. Sampai mertuanya bilang, ya Allah, dari pesantren mana? Wong cuma minum air, a'udzubillah. Ini kalau dikasih nasi prasmanan, tahlil nanti ini mana tuh. Ya Rob, actionnya luar biasa. Tapi coba lihat perilaku menantu yang seperti ini. Apa perilaku beneran atau enggak? Lihat, tatkala anaknya sudah bisa dikawin, perkawinan sudah berlangsung, 3 tahun berjalan, sudah punya anak 1. Lihat, terus enggak anak itu? Kalau minum, a'udzubillah. Ya enggak, kalau makan sudah 3 jari, 7 tahun perkawinan, sudah mulai dengan cakar-cakar harimaunya, 5 jari. Mertuanya bilang, ya Rob, semakin banter bener ini. Udah mulai banyak pertengkaran. Minum sudah nggak ada, auzubillahnya kalau sudah 7 tahun. Malah terkadang kopi mertuanya diampuni nggak jelas. Mudah-mudahan waras ini menantu-menantu. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Suami kepada istri pastilah punya salah. Istri kepada suami, guru kepada santri pasti punya salah. Apalagi santri kepada gurunya. Anak kepada orang tua, apalagi orang tua kepada anaknya pasti punya salah. Betul apa enggak? Bapak kalau ingin tahu tanggung jawab sebagai laki-laki, kalau bapak sudah kawin, apa tanggung jawabnya? Ayya'amaha idza ta'ima wa ayyaksuha idza tasa. Ingat, perempuan itu bukan hanya titipan dari mertua, tapi hakikat dari perempuan istri bapak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu. Sayang kepada istri berarti sayang juga kepada amanah yang diberikan oleh Allah. Kalau sampean santun bicara kepada istri, berarti Anda santun terhadap amanah yang diberikan oleh Allah. Makanya Nabi mengajarkan, Nabi itu kalau memanggil istrinya Sayyidah Khadijah selalu dengan kata-kata ya Humairah, wahai yang merah pipi. Coba lihat di kitab di Haikal Hayatu Muhammad, Nabi itu kalau manggil istrinya ya Humairah, wahai yang merah pipi. Nabi menyadari kalau sosok perempuan itu karakternya memang senang dimanja. Perempuan itu memang senang disanjung.
Perempuan itu memang senang diperhatikan. Makanya bapak jangan marah-marah. Kalau ada seorang istri meminta pernyataan, "Kak, lihat si aku, Kak. Cantik enggak lo istri kamu?" Itu memang kesukaan perempuan. Sampai dia bilang, "Iya deh, iya cantik." Jawab, kalau enggak dikei sampai itu. Saya beri memang. Perempuan itu memang butuh kayak gitu. Kalau Nabi Humairah, wahai yang merah pipi. Makanya kita juga harus santun kepada istri. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, ya tentu tidak dengan bahasa Arab, dengan bahasa di sini, bahasa Indonesia, bahasa daerah. Monggo, apa yang terbaik untuk istri? Sayang, kan? Kalau sayang, gitu. Istrinya sambil meloncat, apa sih ayah? Senangnya kita punya keluarga seperti ini. Kalau sudah mbah-mbah sudah agak sepuh, bilangnya, "Wahai Dinda," gitu. Meloncat, "Mbah, apa sih Kanda?" Gitu. Sampai anaknya bilang, "Wah, kok kayak Angling Darmana aja, Mbak." Nah, apa yang bagus lah cara-caranya yang santun. Saya pernah lihat baca di Haikal Hayatu Muhammad. Pernah tatkala Sayyidah Khadijah minum, Nabi itu kemudian menyatakan begini, "Wahai Khadijah, tolong jangan kau habiskan minuman itu." Terkejut Sayyidah Khadijah, "Fi muskilah ya Rasulullah. Apakah ada masalah dalam minuman yang saya minum ini ya Rasulullah?" Apa kata Nabi? "Tidak. Kali ini saya cuma ingin minum sisa apa yang kamu minum." Coba. Istri mana yang gak suka tatkala sisa minumannya diminum oleh suaminya? Nabi itu luar biasa loh. Idkhalus surur, sangat membahagiakan kepada lawan di mana dia dihadapinya. Belum selesai minuman diminum, "Tolong jangan kau habiskan minuman. Sisakan untuk aku, Sayyidah Khadijah." Terperanjat, tersipu malu Sayyidah Khadijah. Sampai dia bilang, "Rasul, kalau diizinkan, biarkan kami buatkan yang baru untuk Rasulullah." Apa kata Nabi? "Berikan saja gelas itu kepadaku." Tatkala gelas diberikan, ya Rabb, tidak langsung diminum oleh Rasulullah. Diputar gelas, dilihat-lihat di mana Sayyidah Khadijah meletakkan bibirnya. Di situ Rasulullah meletakkan bibirnya pula di bekas bibir istrinya Sayyidah Khadijah. "Baiti jannati," rumahku adalah surgaku. Ayo bapak-bapak, terutama yang sepuh-sepuh ini, kapan lagi mau meniru? Jadi kalau ada nenek-nenek perempuan yang sudah minum, sekali-kali mbah bilang, "Nek, tolong jangan kau habiskan." Nenek bilang, "Ada apa, Bah?" "Aku akan minum apa yang kamu minum. Sisa apa yang kamu minum." Dikasih gelasnya, diputar juga dengan di mana nenek minum, di situ Mbah Putra juga minum, di bekas bibir nenek perempuan. Selesai minum, pingsan. Kenapa? Ya ada kapur, ada sirih. Kapur terus kejolok di dalam. Ya Allah. Makanya ibu jadi perempuan itu yang cantik. Sayyidina Ali menyatakan, "An-nisa'u karroyahin." Perempuan itu bagaikan bunga-bunga. Kalau bicara perempuan identik dengan kecantikan. Perempuan itu cantik, api, indah, harum, segar, wangi. Itu perempuan. Ngerti Bu nggih? Ya Bu ya. Ngerti nggih? Perempuan itu cantik, api, indah, harum, segar, wangi. Enggak, cepet-cepet nih. Perempuan itu pasti suatu saat akan dipeluk oleh suaminya, mohon maaf. Dan suatu saat pasti akan dicium. Oleh karena itu, ibu harus paham. Kalau ibu ingin masuk surga, pahami karakter suami. Kira-kira suami itu senang apanya sih sama ibu? Tanyakan kalau bisa. "Mas, kamu kawin dengan aku senang apanya sih ke aku, Mas?" Tanyakan. Ada yang bilang, "Bibirmu itu, Dek." Ya bibirnya berikan setiap hari sholat. Biar besar pahalanya. Karena karakter suami nggak sama. Ada yang suka cium leher istrinya. Berarti dia senang leher. Nah bagaimana kalau senang lehernya? Ya semprot pakai parfum lah. Agar suaminya
luar biasa senangnya. Pahami karakter, ada yang nggak suka. Leher laki-laki, telinganya dihabisin sendiri. Kayak sawi apa itu ya telinga? Ya telinganya semprot. Termasuk juga ketiak ibu, nih ketiak. Awas, awas kena terbuka itu oleh suaminya dicium, kecut. Caranya gimana? Kasih parfum. Jadi antisipasi kalau belum tahu karakter suami. Ingat bu ya, ingat. Bokong nih semprot. Kenapa? Karena tatkala suami sedang ngamuk, gak jelas mana yang dai dan antisipasi semuanya. Perut ya semprot, takut kena cium. Bawah perut semprot yang latar, biar nggak terkejut kalau ada apa-apa. Nah kalau disemprot pakai parfum semuanya terantisipasi. Ibu saja tertidur kapan saja, di mana saja yang dicium sudah terantisipasi. Kalau sudah semprot pakai parfum, cium lehernya aromanya apel, ketiaknya dicium strawberry. Suami mana yang nggak suka? Dicium bokongnya bau nangka. Alhamdulillah. Pindah ke perut bau durian. Alhamdulillah. Bawah perut ikan teri. Itulah. Ibu ini contoh aja ibu ya. Nah ini kebanyakan perempuan kurang paham bapak. Dia berdandan tatkala ada resepsi perkawinan. Dia kemudian berdandan tatkala dia mau ke mall, mau ke kota. Parfum dipakai luar biasa. Yang tahu kecantikannya tetangganya bapak. Betul apa enggak? Akhirnya yang menilai tetangganya. Dan ini akibat banyaknya terjadinya perselingkuhan. Ketika keluar berdandan, tatkala ada di hadapan suami, baju yang terbaik dilepas, daster yang sudah nggak jelas warnanya itu yang dipakai. Ya batik, tapi sudah tidak gambar-gambarnya itu. Kalau keluar pakai parfum, tatkala tidur dengan suami, remas kontak tubuh. Ketika dicium oleh suami, ya Allah, panas deh, panas. Suaminya bilang, ya Allah, caplang kala itu. Nah nggak bisa lah bu, nggak ada pahalanya nanti. Makanya kalau ngerokin badan, perempuan itu pakai hand body lotion, pakai citra, minyak zaitun, gitu loh. Minyak tanah yang dibuka, udah jelas di kompor itu masih dikeluarin. Dikerokin badan, tatkala dipeluk suaminya, ya Allah, kok kayak meluk pom bensin saya ini. Ya nggak jelas lah kalau gitu. Makanya ibu itu yang cantik. Ibu mohon maaf ini, kalau ibu itu mempercantik diri, kami baca di kitab itu Irsyadul Ibad, man nazaraha falaha ishrina darajah. Tatkala ibu itu mempercantik diri, tidak sia-sia ibu. Makanya sampean itu merah-merahkan bibir ibu, yang merah gitu, sehingga suaminya datang terkejut, ya Allah, ada buah naga. Kalau bibir sudah dibilang buah naga kan hampir dikuliti semuanya. Ada pakai inilah ya, alat-alat kecantikan sidu. Ini kelopak mata ini kan bisa diwarnai hitam atau kuning. Bulu mata itu bisa, itu ada alatnya. Bisa lari ke atas itu bulu mata itu. Tidak apa-apa, sekiranya itu bisa membuat senang suami, monggo. Takkan ada suami kedap-kedip ibu, sampai suaminya bilang, ya Allah, ada burung ababil gitu. Pokoknya yang penting senang gitu ya. Yang penting senang. Nah kalau ibu bisa membuat suami itu senang, man nazaraha falaha ishrina darajah, Allah akan memberikan 20 pahala terhadap istri tadi. Contoh, tatkala suami datang ke rumah, lihat istrinya sudah pada berdandan, dan suami berkata, dek, duduk kamu di hadapan saya, demi Allah, malam ini kamu sangat cantik di hadapan saya. Nah ini kan berhasil berarti ibu. Lihatnya toh 20 ibu pahala. Apalagi suami mendekat,
pegang-pegang pipinya, Dek, pipi ini milik siapa sih? Istrinya bilang, ya milik kamu. Jadi wamam massah, kalau di kitab massa itu menyentuh, iltiqaul bashar, bertemunya kulit, dipegang pipi, milik siapa, Dek? Milik kamu sih. Lehernya milik kamu. Gemetar suaminya. Kalau yang ini, ya udahlah milik kamu semua. Nah kalau dipegang-pegang gitu, berapa pahalanya? 40 darajat, 40 pahalanya. Ingat-ingat Bu ya, dilihat 20, dipegang 40, ditekan 60. Tekanan itu ada agak sedikit tekanan pokoknya. Kalau ditekan-tekan itu 60. Ingat-ingat itu Bu, oleh pengajian malam ini. Ada juga yang lebih tinggi ini pahalanya. Wa man kubbalaha. Kubbal itu ada dua tafsir. Ada kubbal bermakna pertemuan, persentuhan hidung dengan pipi, itu berarti mencium. Tapi ada yang lebih ekstrim dalam bahasa Arab ini. Kubbal itu maknanya iltiqa'us syafatain, bertemunya dua bibir. Berarti mengecup. Nah, mengecup. Makanya ibu mirah-mirahkan bibirnya. Kalau suami sampai mengecup ibu, balas dengan kecupan yang lebih mesra. Berapa? Samani nadarojah, 80 pahalanya. Bu, balas ya, jangan gigit. Ya kalau gigit ya sumbing suaminya. Siang-siang sudah bilang, habis bibir saya. Dihabisin dengan istri saya tadi malam. Nah cuma kalau sampai kemudian kumpul karena tergoda dengan aroma parfum yang dipakai oleh ibu, dengan dandanan ibu yang begitu luar biasa, sampai terjadi jima, kumpul sama istri. Ingat, sekali kumpul suami istri itu pahalanya berapa? Sama dengan melakukan jihad fisabilillah, membunuh, membantai 100 orang kafir. Lihat di kitab Fisabilillah. Mau perang dengan 100 orang kafir, 20 mati, tinggal 80 yang mau nyerang Zambia. Makanya kumpulin istri sekali saja pahalanya sama dengan pembantaian sudah 100 orang kafir. Kan lebih bagus istiqomah ini setiap malam. Pada maghrib ngena 100 mati orang kafir. Pada isya melek lagi suaminya, tanya-tanya, Dek, kok masih banyak loh ya orang kafir, Dek ya? Suaminya bilang, bantai lagi, gak bantai lagi. Ya 200. Ya Allah. 3 kali, ya 300. 4 kali, copot itu, lututnya tidak sama sekali. Ini seorang istri. Nah suaminya bagaimana Kiai? Ayat amaha idza ta'ima wa ayyaksuha idza tasa. Kewajiban suami tetap dalam rangka apa Kiai? Memberikan nafkah makan, tanggung jawab suami, berani kawin, berani menafkahi. Ingat loh Bapak, kalau istrinya dulu diberikan kesampean dalam kondisi kecantikannya luar biasa, pertahankan itu Bapak. Lah itu istri saya yang pertama dan yang terakhir. Saya tidak punya istri lagi, memang hanya itu. Walaupun kemarin di Denpasar dia nggak disapa oleh orang di situ, karena dia dianggap istri saya mungkin yang kedua, yang ketiga, yang keberapa. Karena terlalu muda katanya istri saya, tetap kayak anak SMA kelas 2. Padahal sudah punya anak 4. Orang nggak percaya, tapi saya juga ngaca deh. Ngaca, apa bilang saya yang terlalu tua ya dengan istri saya. Lah kenapa? Kalau memang ingin awet muda, bapak-bapak harus bagus kepada istrinya. 1, jangan marah-marah. Yang kedua, santun jika bicara. Yang ketiga, makanannya harus benar. Kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Di samping halal makanan yang diberikan kepada istri dan keluarga, thayyibah, makanan yang penuh gizi dan vitamin. Jadi gizi dari daging-daging itu loh yang harus dikasih makan. Ya daging sapi rawon gitu, soto babat, sebuntut gitu loh makanannya. Lalapa, malamnya minumnya es jeruk, jus wortel, jus apel, imbang asupan dalam tubuh istrinya. Jadi walaupun umur 35-40 fresh pasti. Jangan diberi gongan. 15 tahun diberi sawi belum. Iya. Ya
gemuknya juga sama, Pak. Cuma ini terkadang kalau sudah kadung pindah ngentut lagi istri. Ngentut kok ngentut nih? Ya sawi ini mereka dia suka. Jadi asupan daging dengan itunya harus imbang gitu. Yang kedua, Bapak, yang jauh lebih penting ajaran Rasulullah. Maaf, Bu, saya langsung tanya sama ibu. Ibu ingin punya anak yang istiqomah ibadah apa enggak? Ibu ingin anak soleha? Ingin anak yang soleh, Bu, kalau ingin punya anak yang pinter ngaji, istiqomah, sholat di masjid, Bu, kalau ibu itu diajak oleh suaminya, tolong tanya dulu, Bu, suami tadi, Mas, punya wudhu enggak sampean, Mas? Gitu loh. Tanya dulu. Kak, punya wudhu enggak? Gitu. Marah-marah suaminya, kenapa deh? Oh, saya enggak mau sholat, kok ngambil wudhu? Kalau ada suami yang begitu, tolong jelasin, Bu. Mas, anak kita ini loh, Mas, proyek masa depan kita. Tidak jarang orang tua itu mulia karena kemuliaan anaknya, Mas. Dan tidak jarang pula loh, Mas, orang tua itu runtuh kehormatannya, hancur karismanya. Kenapa? Karena perilaku anaknya yang kurang bagus, Mas. Ayo loh, Mas, demi anak kita ngambil wudhu dulu. Nah, kalau sudah ngambil wudhu dengan istri, jangan langsung show time, bukan. Yang betul gimana? Mas, tahajud dulu, Mas, 2 rakaat demi anak kita. Tahajud dulu. Selesai tahajud, udah deh, sudah tahajud. Yasin, Mas, sekali. Kalau ingin punya anak yang istiqomah ibadah, selesai Yasin, ya deh, sudah, ya waki Mas agar gampang rezeki. Sekali saja surat waki. Akhirnya suaminya marah-marah. Dek, saya ini mau dikasih apa enggak dengan sampean? Masa dari tadi suruh ambil wudhu, baca Yasin, surat tahajud. Ya sudah, enggak usah marah, Mas. Kalau sudah baca wakil, monggo. Apa kata? Adalah mati lagi lihat lagi ada segala. Sate ini deh. Ambil wudhu itu sudah hancur punya saya sudah kata. Sudah tertunda ini kalau begini ini. Ya kalau tidak mampu baca doa-doa yang panjang kayak gitu, cukup yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pendek, apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibis syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Itu aja baca. Agar enggak setan ikut ke kita. Enggak bisa loh, Kiai. Ya kalau enggak bisa itu cukup Bismillahirrahmanirrahim. Gak bisa juga loh, kok masa bismillah gak bisa juga. Ya kalau gak bismillah, kalau bismillah gak bisa ya cukup bis gitu saja. Bis. Insya Allah jadi supirnya bis nanti. Cuma bapak nih, kalaupun sampean bekerja di tambang, kalau bapak-bapak pun juga bekerja di perusahaan apapun atau di sawit, tatkala ibu akan melahirkan, tolong bapak cuti, biarkan dulu pekerjaan. Kenapa? Dampingi istri yang akan melahirkan. Kepentingannya apa, Kiai? Tatkala anak lahir, tolong azani loh, Pak, azani. Kenapa? Karena itu pembentukan moralitas dan ketauhidan pertama kali. Dan ini adalah ajaran Rasulullah. Lahir, pegang anak dan azani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gemetarlah seorang ayah dan katakan, nak, Tuhanmu Allah. Bapakmu ini loh, nak, Allah, nak, Tuhannya. Ibumu, Allah, nak, Tuhannya. Tetanggamu ini loh, nak, Allah loh, nak, Tuhannya. Kenapa diulang-ulang Allah? Agar memori anak terekam dengan nilai iman dan tauhid kepada Allah. Ingat, ulang-ulang, Allah loh, nak, Tuhan. Ya kalau sampean mungkin bilang, papamu, nak, papamu. Atau papimu, nak, papimu. Tidak apa-apa. Asalkan jangan balik, pipamu, nak, pipamu. Berarti sampean saudaranya Paralon berarti. Asyhadu an la ilaha illallah. Katakan kepada anak, nak, tidak ada Tuhan yang pantas kau sembah, nak, dalam kehidupan ini. La ma'budu bihaqqin fil wujud. Ar-Rahman, dialah yang maha rahim, dialah yang maha rahman, dialah yang maha pemberi rizki, nak, yang memberikan ruh kepadamu. Siapa? Allah. Allah, nak, Allah, nak, sembah itu Allah Tuhanmu, nak. Katakan Allah, Allah.
agar moralitas dan nilai tauhidnya anak itu kuat kepada Allah. Begitu juga ibu, kalau ingin punya anak soleh-soleha, perbanyak baca sholat. Bu, perbanyak baca sholat. Kalau gendong anak, baca sholawat. Ya Rasulullah, salamun alaik. Yang bagus lah, agar bisa tertidur dengan nada-nada sholawat. Ya Rafi Asya niwad daraji aksatay ya jiratal alami ya uhailal diwal karomi. Kok tertidur anak? Pastikan tidurnya anak akan ditemani oleh malaikat-malaikat Allah. Sambil dipegang pipi anak sebelah kanan, nak, mudah-mudahan kau nyampe Mekah nih nak ya, kelak ketika dewasa. Nangis ibu. Dicium pipi kiri anak, nak, nyampe Madinah nak ya, di para Rasul, umroh nak, haji lo nak ya. Nangis ibunya. Sambil dia menjerit, cukuplah ibu yang gak nyampe nak, cukup ibu nak yang gak nyampe ke Mekah nak. Akhirnya meloncat orang tua laki-lakinya, saya juga yang gak nyampe. Engkau lek tak ada bagi boleh. Kampung gila. Menoleh ibunya, siapa yang ngomong dengan kamu? Siapa? Nih saya ngomong dengan anaknya. Kalau kamu gak nyampe, kenapa dik? Oh, banyak utangnya kamu masih. Sampai laki-lakinya juga suaminya menangis sambil memeluk anaknya. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, kun aunana bil hajji fi baitil haram. Kalau anak tertidur dengan bacaan salat, pastikan akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jangan menyanyi, Bu. Nada-nada yang kurang baik tolong jangan didendangkan di depan anak. Memori anak sangat peka. Ibarat HP yang baru tergantung rekaman awal. Nada yang kurang bagus jangan dinyanyikan di depan anak. Memorinya dahsyat. Dipegang anak. Walau malam gelap. Ini main gelap-gelapan terus ini. Apalagi digoyang anak, jaran goyang, muter-muter anaknya gitu. Kalaupun mau menyanyi, nada-nada zikir lah. Subhanallah, gitu loh. Kalau pegang anak, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Ibunya, bapaknya di belakang ibunya. Lihat juga anaknya. Allah, 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 ya Allah. Kok tertidur anak? Pastikan tidurnya ditemani malaikat Allah. Kalau ada tidur anaknya, bisiki lagi ibunya. Tidur, tidur. Ibunya ngomong, sip, tidur sudah. Nah, jadi kita ingin garap lagi nih. Yai, saya nggak bisa nih, Yai. Lagu-lagu Arab kami nggak tahu, Yai. Sholawat juga nggak bisa, kami nggak pernah ada di madrasah, Yai. Di pesantren kami nggak pernah. Caranya gimana? Silahkan. Lagu daerah, bahasa Indonesia, lagu daerah. Yang penting nadanya ta'aduban, mendidik gitu loh. Abdullah, nama ayahnya, Aminah, ibundanya, nggak apa-apa. Mengenalkan keluarga Rasulullah, asalkan hafal. Kalau nggak hafal, jangan coba-coba lagu ini. Rusak sejarah ini kalau nggak hafal. Ngarang-ngarang sendiri, Sutrisno. Sampai orang bilang, Bu, nanti Bu, Nabi nggak punya famili Sutris dari dulu. Ya lagu-lagu Roma Irama aja lah kalau nggak hafal. Lagu keramat yang mengantarkan anak paham terhadap perjuangan orang tua. Gak apa-apa, pegang anak. Hai manusia. Gak apa-apa. Itu kan memang manusia kan? Pegang-pegang aja. Kamu bukan musang loh nak. Gitu. Kamu bukan kambing, kamu bukan apa-apa. Kamu manusia nak. Yang jelas kepada anaknya.
hormati ibumu yang melahirkan, yang jelas, dan membesarkanmu. Menangis juga ibu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Kalau ingin gampang rezeki, bawa ke pertukuan-pertukuan yang agak besar-besar, nyanyi di depan tuku. Dialah manusia satu-satunya, kayaknya pegang sapu dan tulis gitu, yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Meloncat ayahnya, gampang rezeki. Dari pagi sampai jam 2 penuh tulis dengan recehan-recehan. Cuma kalau ingin anak yang cerdas, alim, pandai, tidak ada jalan lain kecuali al-ilmu bitta'allum la bin nasab. Ilmu hanya bisa diperoleh dengan proses belajar, la bin nasab, bukan karena faktor keturunan. Keturunan kiai tapi nggak belajar, tetap nggak jadi kiai. Keturunan jenderal, nggak sekolah, nggak kira jadi hansip. Dapat dari mana sepatu nanti? Loh, saya ini juga punya pesantren, Bapak. Tapi saya dibuang oleh orang tua saya juga mondok di pesantren 15 tahun. Itu pun pulang karena nggak bisa baca kitab, saya dilempar lagi. 6 tahun, jangan pulang kalau nggak bisa baca kitab. Ya Roh, saya menangis betul tatkala saya diusir oleh Abai. Dan saya bersumpah tidak pulang selama kami tidak bisa kitab yang telah apa yang diminta oleh Abai itu kami bisa baca. Saya nggak pernah punya cita-cita jadi pengasuh pesantren, karena kami tahu ruwetnya abah saya, mbah saya mendirikan ruwet loh Bapak. Makanya sampean bersyukur kalau masih ada kiai yang mau ngajari anak sampean tahu baca Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak mudah jadi kiai Bapak. Jangan tanya perjuangan kiai. Tanahnya saja sudah dikorbankan untuk pesantren. Sukerjo, Keas Samsul Arifin, 24 hektar loh tanah. Bukan ditanami sawit, bukan. Ditanami masjid oleh kiai. Ditanami madrasah oleh kiai. Ditanami asrama pemondokan 20.000 santrinya hari ini. Dapat apa? Numpuk santri itu dapat apa? Coba. Berapa gembreng itu kencingnya setiap hari itu? Masa laku kencingnya santri. Sampai tanahnya habis karena itu. Nah saya juga sama, punya pesantren 6 hektar cuma, hanya 400-600 santri. Mbak saya bilang, nah kalau sampean bisa ngaji, apalagi bisa mencerdaskan santri saya, ngimami istiqomah, nih 9x12 ambil kamu tanah. Tapi kalau tidak, maaf nak, terlanjur kami wakafkan pesantren. Kamu keluar nak, kalau nggak bisa bacaan kitab sorokan untuk santri. Kemana saya bahas ini? Terserah kamu. Terserah, dagang bakso apa terserah. Ya Allah, malas keras dulu. Akhirnya bagaimana Pak? Ya saya cuma keturunan saja lah. Mbah saya wafat, langsung diganti abah saya, diteruskan pesantren. Mendirikan sanawiyah, aliyah. Sampai 300-400 beliau meninggal. Anak laki-lakinya saya cuma. Langsung jatuh ke saya pesantren. Langsung jadi kiai. Tidak usah pilihan, langsung jadi. Ini kalau putranya kiai. Tidak usah pilihan, langsung jadi. Apa enak jadi kiai? Enggak loh Pak. Mencerdaskan anak kita sendiri repot. Mengalimkan anak kita sendiri repot. Anak tetangga ditumpuk di rumah. Oh sudah belingnya luar biasa dia. Kan banyak kiai setruk masih muda ya kayak gitu. Coba bayangkan. Dulu kalau masih ada sesepuh-sesepuh, ada Kiai Samsul Arifin, Kiai Habib Pasuruan, Kiai Khalid Abangkalani dulu di Jawa itu, ada Kiai Sentik Jember saat itu, Kiai Zaini Mun'im, termasuk Kiai Hasan Sepuh Kinggung. Tatkala itu doktrin orang tua kepada anak luar biasa. Nak, mondok nak ya, cari barokah, bukan cari cerdas dulu, cari barokah. Beda ini loh Pak. Awal perkataan ini beda tarikannya kepada santri. Nah, jangan wani-wani loh ya. Jangan bengal karen teka guru neban. Jangan cangkolang karen tua anak.
yang sopan lo sama gurunya, yang penting ilmunya barokah nak. Nah, insya Allah pulang kamu akan mendapatkan keberkahan nanti. Beda Pak, cerdas dengan barokah beda. Kalau cerdas belum tentu barokah. Belum. Kalau cerdas tanpa barokah, itu pelajarannya kan benda padat apa yang bisa cair. Itu pelajarannya. Jawabannya sertifikat dengan BPKB mobil. Hati-hati orang tuanya habis karena sertifikatnya dijual, digadaikan. Tuh nak, kok gitu kamu? Nah, ya itu cerdas cuma kurang bermodal. Ada penyitaan kemana-mana. Lah orang tua ya dulu barokah yang dicari. Makanya takut dulu Pak. Awas nak, jangan sekali-kali Anda mencuri di pesantren. Walaupun kami tidak punya uang nak, miskin, pantang jadi maling kamu. Kenapa nak? Balaknya pesantren luar biasa dahsyatnya. Takut orang dulu. Kami punya pohon mangga, kami punya pohon rambutan di depan asrama, satu pun nggak ada yang hilang. Kenapa? Kejujuran santri bisa dipertaruhkan. Dulu. Sekarang Pak, 5 tahun saya nggak pernah itu. Tak mau lomba untuk bos kan tak milu. Habis Pak, rombongan santri sekarang 5 orang. Ada yang bawa piring, petis. Kompres tak sekali. Wah, ketahuan saya ini tidak takut-takut santri. Sampai saya di bawah pohon mangga. Mas santri masih dekat Pak. Lihat. Saya tanya, nah kok dirujak sih? Kok jadi rujak itu? Naik kalah dong. Misem senyum santri. Enak ditolong enak. Kirain tak dibelu sekali boleh ribut-ribut. Malah. Ini loh sekarang. Kalau dulu ada di Jawa ya, kalau kiai naik ke atas masjid itu rebutan membenarkan posisi sandal kiai. Apa hubungannya cerdas dengan membenarkan posisi sandal kiai? Tidak ada. Bukan kecerdasan, akhlak, moral. Memudahkan kiai, mudah-mudahan akan mendapatkan kemudahan dari Allah. Itu dulu. Itu sekarang. Ya tadi alhamdulillah saat saya mau pamit ke Denpasar terus ke Pontianak ini dan ke Ketapang, ada santri saya yang menangis. Turun dari masjid subuh, ada yang benarkan posisi sandal saya. Saya tanya, siapa yang benarkan posisi sandal saya? 5 tahun saya jadi kiai, nggak pernah yang benar. Kemudian dia, saya kiai. Dari mana? Dari Situbondo kiai, Melandingan kiai. Dari Pungatan kami kiai. Saya pegang kepalanya. Bagus nak, bagus. Turun. Loh, kok basah nak? Ngampung barusan sebentar kiai. Colok minta ginagi. Minta ginagi ngampung. Kok bisa ngampung sandal kiai ini? Itu sekarang ya Allah. Itu pun untuk mencerdaskan santri tidak mudah. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Tidak mudah belajar Al-Qur'an, Pak. Wa 'allamahu, kalau Anda tahu baca Quran, mengajarkan Al-Qur'an. Mengenalkan huruf hijaiyah tidak bisa 5 hari Pak. Kalau lurus tegak alif lunak ya. Kalau titik 1 di bawah huruf tuba. Tidak lagi makhrajnya, cara melafatkan. Tidak cukup 5 hari 1 huruf Pak. Anak kecil sulit masih lidahnya. Nah, sa. Kalau masih kecil, eca. Sa. Eca. Dimarahi, nggak kembali, boleh Pak, tak boleh. Sulitnya dari seorang guru. Kayak yang ngusir ayam, nak sa. Kaki ongku dinyaringkan betul pantat. Sa, bagus. Cuma itu ludahnya kamu nampak kamu. Ya kalau nggak 1 murid, kalau 5 orang kan pecah ya. Butuh kesabaran punya santri. Shot. Cukup cot baru stres loh kiai Pak. Iya, orang tuanya nggak tahu apa-apa. Kiai setiap hari ada yang cot, ada yang sakit. Sampai kiai malam-malam ke masjid mendoakan santrinya. Diangkatlah tangan kiai, ya Allah, benarkan coloknya santri saya. Cot terus ya Allah.
Sampai subuh Kiai nggak tidur, Pak. Demi mempertahankan waktu yang mustajabah. Sampai subuh. Ketika subuh Kiai hampir tertidur, dia buat kopi sendiri demi waktu yang mustajabah. Demi santri. Kopi selesai digarap, dibuat. Datang yang bilang, Cot. Loh, kok nggak tidur, nak? Nggak bisa tidur kami, Kiai. Loh, saya mendoakan kamu loh malam ini. Sini, bihaqi Muhammad, bijai Muhammad. Minum nak, sedikit nak. Dihabiskan kopi. Coba ya, coba. Biar cerdas dicolon macam macam. Kok bisa arah menurut? Ya, kok bisa dihabiskan? Kalau nggak karena sabar ya, dites lagi besoknya. Ya apa nak? Cot lagi. Ya Allah, habis 1 gelas cot terus itu. Gula sudah hampir habis ya. Ternyata 4 tahun, 5 tahun perjalanan di pesantren, alhamdulillah seorang anak yang tadi tidak tahu apa-apa bisa membaca Al-Qur'an. Ketika suruh ngimami bulan Ramadan, nak, ngimami nak ya. Allahu Akbar. Bapak Gis, coba. Saya minta tolong yang ini. Ini mengganggu ini. Nah, agak ke sana ini. Ini praktek sholat. Nah, di sana aja lah. Bisa lihat? Bisa. Maaf loh ya, saya bukan soalim, dah. Karena ini maulid, berbicara tentang ajaran-ajaran Rasulullah. Saya bukan soalim, tapi saya juga tidak yakin. Kalau yang sudah tua-tua ini mondok lagi, saya tidak yakin. Siapa yang mau ngirim sambian? Makanya kalau ada pengajian yang jelas. Gitu. Yang jelas. Allahu Akbar. Kalau dulu nggak tahu takbir, tapi tatkala kemudian ada di pesantren diajari ilmu agama, tiba-tiba beda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Senangnya orang tua terhadap anak. Yang paling sumpek gitu, susah. Tatkala kita punya suami, ibu nggak bisa jadi sholat. Punya menantu nggak bisa sholat. Ketika suruh imami, imamina. Dia apa? Ini kami. Sampai makmumnya bilang, ya Allah, ada masalah. Ya mungkin bertelur lagi. Ada juga yang terlalu gini. Dikumpulin gitu. Kecik rapat saja. Sehingga kalau kena angin, coba lihat ini. Bisa nungup ke kiri. Ini maksudnya butuh ilmu. Syariat itu ilmu. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyara itu maksusah. Syarat apa saja. Takbir itu bagaimana? Gitu. Coba ini praktik sebentar. Ini praktik takbir. Bisa lihat, Bapak yang samping kanan bisa. Yang paling ujung bisa lihat. Nah, lihat ya. Gak usah pakai mic gini, gak usah. Sholat gak usah pakai mic. Sampai kok lihat mic-nya terus. Ini saya mau praktek. Nanti besok sampai bawa mic, semua salah, gak usah mic. Lihat. Rasulullah itu kalau takbir, ketinggian tangan Nabi itu ibu jari, jempol ini lurus dengan kedua daun telinga. Ketinggiannya Allah. Jadi kalau ditarik ke belakang, sebenarnya ke daun telinga. Allahu Akbar. Pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan, posisi di dada. Sangat mudah. Enggak usah rotot. Saya tak tahu itu benar. Kuda-kuda. Allah. Banyak gaya lah, banyak gaya.
Ada juga yang terlalu enjoy, terlalu santai. Saya lihat gitu. Allah. Sami Allah. Allah. Kata malaikat, ya kalau lapar kok nggak makan dulu. Yang paling gak bener, kalau punya menantu marah-marah terus. Padahal makmumnya mbahnya sudah sepuh, umur 80. Masih ting benar. Yang lurus Pak, yang lurus. Kata, kok sudah tak lurus kok, Jom. Yang lurus, ini padahal yang dimaksud lurus, kesapnya bukan punggung mbahnya, Bu. Ya orang bodoh jadi pimpinan. Pura-pura lurus, mbahnya sampai gemetar. Tatkala takbir menantunya, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kata mbahnya, ya Allah. Coba kering Jepang dan imam. Gak bisa lah. Syarat menjadi imam akro. Coba kita lihat di kitab Ihya Ulumuddin. Karangan Al-Alim, Al-Allamah, Al-Arif Billah, Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, akro ditempatkan di posisi pertama. Coba lihat. Fakih, waro, asyuyuh, itu ada 4 syarat itu. Akro itu apa, Kiai? Ya yang bagus bacaannya. Coba semen ke Mekah. Abdurrahman As-Sudais, As-Surem, hafid dia. Syarat hafid dia. Buktinya, kemarin saat saya ke Mekah, saya ingin salaman dengan Abdurrahman As-Sudais. Karena saya tergoda dengan bacaannya yang indah. Menggoda, sajus dibaca, anteng makmum. Kenapa? Indah mendengarkan bacaan imam. Saya ingin salaman. Saya hadang dia saat mau ngimami. Waktu saya dimarahi dengan polis sana. Haja, sebarak. Kok? Kayaknya dimarahi ini saya sekarang. Haja, sebarak. Pikir saya, oh ini mungkin mau sholat. Tepat waktu ini. Akhirnya saya di belakangnya. Abdurrahman. Harapan saya, mudah-mudahan tatkala selesai sholat, saya bisa mencium tangan Abdurrahman As-Sudais. Ternyata, ketika dia sudah takbir, saya di belakangnya persis. Ada polisi lagi ke saya. Haja, ta'al. Indonesia. Gitu loh. Saya bilang, ewa, Dhifullah membilang di Indonesia. Si muslim. Ada masalah. Alantah, gitu. Arafta. Ana hadas safal awal wa thani kullu hafidil Quran. Tahu kan? Tahu nggak? Saf pertama yang kedua ini semuanya hafal Quran. Tatkala imam salah, itu bisa memberitahu. Wa antal hafid, gitu sama saya. Kamu hafid tak? Diusir lagi. Langsung saya jawab, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia bilang, amin. Jadi saya diusir lagi. Jadi syarat memang imam Masjidil Haram hafid dia, hafal Quran. Tidak mudah dan bacaannya menggoda. Makanya kalau jadi imam itu menyentuh kita. Jadi kalau jadi Arab, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata makmumnya, ancor banget. Makanya keberadaan pesantren di sini penting adanya. Keberadaan majlis-majlis pendidikan penting adanya. Madrasah-madrasah diniyah penting adanya. Apa? Di samping memahami keagamaan agar ibadah kita benar kepada Allah. Andai saja setelah kehidupan tidak ada pertanggungjawaban, andai saja setelah kita mati tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada urusan, tidak penting loh Pak pengajian. Untuk apa Ki Malik hadir ke sini? Tak penting. Apa ada makhluk kalau mati Kiai nggak diurus? Ya banyak. Museng, apaan boleh? Buang, ngirengi. Semua binatang itu tidak ada urusannya. Kambing itu nggak ada urusannya. Makanya semen nggak usah nyuruh kambing Jumatan, nggak usah. Nggak usah. Memang tidak kena khitab dia.
Tak usah ngajak embi, sampai renggerengan ke pengajian, tak usah mengganggu. Yang kena khitab kita manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak saya ciptakan jin dan manusia agar mereka menyembah kepada Allah. Yang kena kita loh manusia. Makanya kalau ada kambing makan sawi yang ditanam oleh tenaga, tidak ada polisi nangkep kambing itu, tidak ada. Tapi kalau orangnya, hati-hati. Karena yang punya aturan manusianya. Menajem teman cok ya, buang kotoran di depan halaman orang. Tidak banyak orang mau marah sama orang. Ayam memang tidak punya aturan. Tapi yang punya ayam itu yang terkadang dimarahi betul oleh orang. Punya ayam dikurung, itu loh. Punya ayam jangan dilepas. Kalau enggak, ya pegang. Ini loh kotorannya nyampe ke tangga ini, teras-teras orang ini di sekitar. Yang dimarahi orangnya bukan ayamnya. Ayamnya tenang-tenang saja dia buang kotoran. Karena mereka tidak punya aturan. Nah kenapa Kiai? Lah kita manusia. Dan kita tidak selamanya hidup. Betul apa enggak? Ya hari ini Ki Malik ketemu dengan masyarakat Ketapang. Belum tentu tahun depan. Kalau tidak percaya, catat yang hadir malam ini. Absen satu-satu. Dari belakang sampai di depan. Tahun depan adakan kegiatan yang sama. Undang yang dicatat malam ini. Pasti ada yang hilang di antara kita. Ini apa namanya Kiai? Ini namanya ajal. Ajal itu apa? Batas kontrak kehidupan manusia. Tidak selamanya kita hidup. Betul apa enggak? Tidak usah cari mati. Tidak usah takut kepada kematian. Tidak boleh. Takut mati tidak boleh. Cari mati tidak boleh. Kenapa? Kematian sudah pasti ditentukan oleh Allah. Yang bagus itu, ayo kita cari bekal untuk kematian. Maaf Pak, kita hidup mulia karena masih ada roh. Roh yang kita pakai hari ini bukan hak milik, tapi hak pakai. Siapa yang milik roh? Allah. Saatnya roh kembali kepada Allah, kita bukan manusia lagi. Namanya mayit. Mayit itu apa? Bangkai. Bangkai itu apa? Betang. Tuli bener. Segera dipendam. Kenapa? Karena semakin lama tubuh manusia semakin membusuk. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kalau sapi Pak, mati Pak. Masih ada yang mau beli itu. Kalau sapi mati, tahu saya siapa yang mau beli. Kenapa? Kulitnya laku. 1 kilo 12.000 kulit sapi. Kalau di Jawa. Kalau sampian mati, siapa yang mau beli kulit sampian? Mau dibuat hadrah punya sampian. Nah laku, segera dipendam. Kalau ini sikilnya sapi, kakinya sapi dipotong, gantung di pasar, laris manis terjual habis. Kenapa? Karena sikilnya sapi jadi kikil. Kalau direbus, campur bakso kikil, campur soto kikil. Laku loh. Coba kalau kita mati, potong sampai di gentok tadi, gantung di pasar kakinya, banding dengan kakinya sapi, mana laris? Habis tidak ada yang ke pasar nanti kalau digantungi kakinya sambian sapi. Menakutkan Pak, kalau Anda dimutilasi. Bibirnya sapi mahal. Kalau direbus, bibir itu bisa menjadi cimur. Campur rujak cimur. Lidahnya sapi, pestik lidah. Nih, bibirnya Ki Malik, ceramah kemana-mana. Coba kalau mati, potong bibirnya Ki Malik. Rebus, campur rujak. Nih, congornya Ki Malik, Siapa yang mau makan? Ini punya saya, punya Kiai dadak laku, apalagi punya sampean. Makanya sampean pikir juga mulutnya bukan punya saya tuh. Ekornya sapi, coba lihat. Ekornya sapi ini kalau dipotong, direbus, sebuntut loh Pak. Makanan favorit di rumah makan. Kalau di Malaysia, sup ekor namanya. 3 potong 30.000. Masya Allah. Bapak, kan punya juga kan buntut? Mari Pak, yang di dalam sarung itu kan. Coba itu hadapkan ke belakang coba. Itu ekor. Coba rebus. Potong-potong, paling jadi 3 potong. Kalau yang besar ya 4 potong. Kalau yang kecil 1,5 potong. Taruh di mangkok, jual. Nih, sebutut. Siapa yang mau? Paling orang ngomong, ya Allah, hitamnya luar biasa kayak gini. Siapa yang mau makan? Artinya apa? Allah tidak melihat kecantikan seseorang. Allah tidak melihat ketampanan seseorang. Allah
tidak melihat warna kulit seseorang, tapi yang dinilai oleh Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapakah amalnya yang terbaik di hadapan Allah. Dan surga tidak mahal, cukup pertahankan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tanamkan di jiwa Allah Tuhanku, Muhammad adalah utusannya. Itu saja. Bajingan rampok sekalipun tetap ke surga. Kenapa? Nilai ketauhidan syahadat itu yang akan menggotong kita ke surganya Allah. Kalau terus ingin selamat, ya sholat. Subuh cuma 2 rakaat, apanya yang sibuk? Walaupun khusyuk sampai tetap 2 rakaat loh ya. Jangan tambah-tambah lagi. Nggak sampai mungkin saya, ini mumpung khusyuk saya 40 ini sekarang. Hancur ini kalau begitu agama. Nggak usah lah, 2 ya 2 gitu loh. Dohor yang 4 rakaat, nggak berubah. Dari Ketapang sampai Jawa Timur tetap subuh 2 rakaat. Nggak usah ditambah-tambah lagi. Kalau mau nambah ya sholat sunat mutlak. Kita tetap lakukan sholat. Setelah sholat apa? Ya zakat. Bagi ada kepedulian. Mereka yang punya harta, ada kepedulian bagi mereka yang miskin. Anak yatim, wanita jompo yang tidak bersuami, kasih dia. Kemudian puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, haji ke Baitullah. Cukup. Waman atabihinna kamilatin faqad istakmalal iman. Kalau 5-5-nya Anda lakukan, sempurna keimanan. Bagi yang tidak punya uang, cukup 3. Syahadat, sholat, dan puasa. Zakat tak usah. Apanya yang mau diberikan kalau tidak punya apa-apa? Kalau punya orang, jangan diberikan. Ini zakat, apanya zakat? Itu milik orang. Tidak usah, diam aja. Mustahikus zakat, menerima zakat. Ke Mekah, tak wajib kalau tak punya uang. Mau jalan kaki, gay, kemana Mekah? Jawa, Mekah, harus ada dana. Bisa pakai laut, bisa juga pakai ini pesawat. Kalau tidak mampu, 3-3-nya syahadat. Pertahankan, sholat, lakukan puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Mudah-mudahan ada manfaat. Mari baca la ilaha illallah. Mudah-mudahan nilai ketauhidan kita ini akan bertambah. Yang kedua, dengan bacaan la ilaha illallah, kita sedekahkan kepada almarhumin, sesepuh kita yang ada di Ketapang ini semuanya. Mudah-mudahan seluruh amal baiknya diterima oleh Allah. Dosa-dosanya mudah-mudahan diampuni oleh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bersama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kita punya hajat yang mungkin tidak sama malam ini. Semua yang punya hajat malam ini mudah-mudahan dimakbul oleh Allah. Yang petani barokah taninya, yang pedagang barokah dagangannya, yang jadi pejabat barokah jabatannya. Baik yang DPR, eksekutif, semuanya yang hadir, mudah-mudahan Ketapang menjadi kabupaten yang lebih baik di masa yang akan datang. Ibadallah, rijalallah, aghisuna li ajlillah, wa kunu aunana lillah, hasanallah bifadlillah. Bersama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan diamankan oleh Allah semuanya dari berbagai macam bencana. Wa ya Attab, wa ya Anjab, wa ya Sadat, wa ya Ahbab, wa antum ya ulil albab, ta'alaw wansuru lillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bajingan rampok sekalipun, pemabuk kami kiai malam ini, berkat kemudian kita berselawat dan menghormat kelahiran Nabi, mudah-mudahan menjadi orang yang husnul khotimah. Kala di ujung kematian kelak mau bertaubat kepada Allah,
mau kemudian juga berbuat baik kepada orang lain, tatkala semua dosa sudah diampuni, kita Fatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur على هذه النية وعلى كل نية صالحة بحق محمد بجاه محمد الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Hampir 2 jam saya ceramah, 2 jam. Mudah-mudahan Anda manfaatkan. Amin. Anda saudara saya dari Ketapang semuanya tretan kau lemangkir. Semua Bapak Sekda semua dari para kiai tokoh. Kalau ke Jawa Timur ingat Malik Sanusi. Ingat Malik Sanusi. Kalau sampai di Surabaya saya jemput. Kami dari Ketapang, Kiai. Monggo. 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 bulan di rumah. Kami senang. Kami punya asrama untuk penginapan para tamu. 1 bulan, Kiai. Monggo. 2 bulan, Kiai. Saya pikir-pikir kalau 2 bulan. Ini mau doa apa mau tamu orang ini. Saya langsung daftarkan pesantren aja. Mudah-mudahan. Ya ada gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf, Kiai. Nanti doanya ada kiai yang lain. Tolong jangan bubar sebelum berdoa. In kana li khata' afwan katsir, wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum. Langsung doa. Mari berdoa. Kiai diamini kiai. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wassallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosa yang hadir di pengajian malam ini ya Rabb. Kedua orang tua kami ya Rabb, sesepuh-sesepuh kami ya Rabb, guru-guru kami ya Rabb, karena Engkaulah yang Maha mengampuni dosa. Ya alima ma fis sudur, akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Ya Allah, yang hadir malam ini tidak sedikit mereka yang punya kesusahan ya Allah. Ada yang susah urusan ekonomi ya Allah. Ada yang susah urusan penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ada yang susah urusan hutang piutang yang tidak kunjung lunas. Keinginan yang tidak terkabul-kabulkan ya Allah. Ingin nyampe Makkah Madinah kami ya Rabb. Malam ini ada banyak malaikat yang menyaksikan pengajian di malam ini. Maka dengan karomahnya Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Jaladi, termasuk juga dengan barokahnya pengajian malam ini syafaat Rasulullah yang sumpah, mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah, diberi rezeki yang halal, yang banyak oleh Allah. Yang sulit mudah-mudahan akan dimudahkan oleh Allah. Yang punya keinginan Makkah Madinah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allah farrid an ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ufir li ummat Sayyidina Muhammad. Ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, Aumina bihalalika Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa iman. Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami iman dan Islam kepadamu ya Allah. Allahumma akhir kalamana biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, akhiri perkataan kehidupan kami ya Allah dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadana Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah tadi mutiara hikmah mau'izatul hasanah, motivasi bijak yang telah disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Sanusi, Kiai Haji Abdul Malik Sanusi, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Syam, Bondowoso, Jawa Timur. Telah kita simak bersama, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, amin ya rabbal alamin. Sekaligus ditutup dengan pembacaan doa bersama. Dan kepada para jamaah yang ingin sungkem kepada guru kita agar supaya bisa tertib, agar tidak mengganggu dan juga tidak mengganggu kondisi kesehatan guru kita. Kami mohon kepada petugas keamanan agar supaya bisa mengamankan situasi. Dan kepada para jamaah ibu-ibu yang ingin sungkem dengan ibunda Nyai, kami persilahkan juga dengan tertib dan teratur. Jangan merebut, jangan merebut. Untuk para jamaah yang ke kiri, ke kanan. Yang sudah sungkem lari ke kanan. Ke kanan, lari ke kanan, ke kanan. Tidak usah ditutup sebelah kanan. Langsung lari ke kanan. Ya. Terus ibu-ibunya sungkem sama ibu Nyai. Kebetulan ibu Nyai ada di bawah tenda itu. Yang tertib, jangan merebut.